Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan alhamdulillah atas rahmatnya hari ini kita dengan izinnya bisa bertemu bertatap maya di kegiatan hari ini dalam rangka penugasan PCT Batch 8 Grup 4.3. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak PJ Wilayah, yaitu Pak Saifuddin, kemudian instruktur Bu Fitri, dan rekan-rekan tim dan peserta semua, sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan. Sebelumnya, untuk lebih berkah dalam kegiatan hari ini, kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini untuk memandu acara pada sesi kedua ini akan dipandu oleh Ibu Susi dan presenternya ataupun materinya dari Bapak Asep. Kepada Ibu Susi dipersilakan untuk memandu kegiatan hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Host, Pak Budi Wijaya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Susi Suryani dari SDN Santaka. Kali ini bertugas sebagai moderator, dan pemateri yang akan memandu kita hari ini adalah Pak Asep Ramdhani dari SDN Perumnas 182 Kota Bandung. Izinkan saya memaparkan CV dan mempresentasikan layar. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Tema kita kali ini adalah tentang penilaian tematik dan rekapitulasi penilaian melalui Google Form. Sebentar ya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Bapak Asep ini adalah guru dari SDN P182 Cijerah, Kota Bandung. Beliau lahir, sebentar ya Bapak dan Ibu, laptop saya agak bermasalah. Sebentar, mohon maaf. Nah, baru bisa. Ini dia Bapak Asep Ramdhani SPD, tempat tanggal lahir Cianjur, tanggal 23 September tahun 1974, bekerja di SDN 182 Perumnas Cijerah Kota Bandung. Aktivitas dan hobi, jangan pernah berhenti untuk belajar, quotes, berbagi, dan bermanfaat kepada sesama. Riwayat pendidikan S1 PGSD Universitas Terbuka, S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Pasundan, dan riwayat pengalaman keprofesian pada tahun 2013 merupakan instruktur nasional kurikulum 2013. Kepadanya kami persilakan untuk memaparkan materi. Silakan Bapak Asep. Ya, hatur nuhun Ibu Susi. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Fitria Moyanti selaku instruktur di base 8, kemudian PJ wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak siapa lupa lagi, Bapak Saifuddin, Bapak Saifuddin. Terima kasih Bapak Ibu guru peserta PCT base 8 yang saya hormati, Ananda, siswa, siswi, mahasiswa yang hadir sebagai peserta PCT Base 8 4 ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman apa yang saya rasakan ketika pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh diberlakukan. Seperti tadi diketahui oleh Ibu Moderator, dikatakan bahwa saya instansi kerjanya di SD. Nah, berkutat seputar di SD, saya sempat kebingungan ketika PJJ itu diberlakukan, pelaksanaan penilaian harian atau penilaian sumatif atau UTS atau PAS itu secara jarak jauh itu seperti apa supaya efisien gitu nilainya. Lalu kemudian mencari informasi, ditemukanlah saya tertarik bagaimana cara melakukan penilaian dengan Google Formulir. Nah, baik yang informasi pada apa sih tujuannya pelatihan yang saya berbagi ini, tujuan akhir dari yang saya sampaikan. Izinkan saya ada pengalaman sebelumnya berbagi hasil ulangan yang pernah saya lakukan di semester 1 kemarin. Baik, izinkan saya berbagi. Ini di email ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita pertama dibuka browser, lalu kita akunnya sudah masuk di Google kita, lalu kita masuk ke Drive karena Drive-nya disimpan di Drive datanya. Ini Drive saya yang akun biasa, akun gratis. Menarik ya Pak, soalnya kita di SD ini tematik ya Pak ya. Baik, nah ini Bu, jadi penilaian yang sudah saya lakukan ini ada kelas, saya buat satu. Nah, untuk beberapa kelas di sini ini sangat mudah karena ini diduplikasi. Baik, apa yang akan kita pelajari ke depan 1 jam dan kemudian insya Allah di besok juga dilanjutkan. Nah, ini adalah hasil ulangan yang sudah saya lakukan di semester 1 tema 3. Sebentar lagi. Nah, ini sudah responnya sudah 28. Nah, kita klik responnya. Nah, lihat di create di sini. Di spreadsheet atau Excel.
Saya tunggu agak lama, maaf. Nah, Ibu, Bapak Ibu, kan kalau kita melaksanakan penilaian melalui Google Formulir, ini hasil respon dari peserta didik yang kita dapatkan ini berbentuknya seperti ini. Nah, ini kan misalkan ini semua pertanyaan tertampung di sini, jawaban di sini sampai terus ke sini berapa soal yang telah kita berikan. Ini kita tidak bisa menentukan nilainya nilai mana PKN, nilai mana bahasa Indonesia, nilai IPA-nya mana gitu ya. Nah, makanya kita olah sedikit. Nah, di sini dari form yang hasil jawaban yang diberikan siswa, rekapitulasi di sini kita buat form-form untuk memisahkan nilai permuatan pelajaran. Maka kita buat sheet di sini sehingga PKN setiap siswa akan mendapatkan nilai masing-masing. Ini PKN kompetensi dasar 3.2. Kemudian ini bahasa Indonesia khusus, soal yang diberikan pada di respon di sini dipindahkan ke sini. Nilainya juga ini merupakan analisa bahwa atas nama di sini nomor 1 salah, nomor 2 benar, siswa itu sudah teranalisa di mana kesalahan dan kebenarannya. Kemudian di sini IPA, nah kemudian IPS sudah terpisah nilainya, SBDP, kemudian PLH, dan kalau misalkan ditambahkan lagi boleh kompetensi dasar dan muatan pelajaran yang lainnya juga bisa. Lalu kita juga bisa membuat rekapan dari nilai permuatan pelajaran di sana, kita satukan di sini menjadi satu PKN ini. Maaf sebentar, ada yang masuk. Nah, gitu. Nah, ini rata-ratanya ada nilai permuatan pelajaran atau perkompetensi dasarnya juga sudah ada. Itu tujuan pelatihan kita hari ini ya. Tujuannya baik. Izinkan saya berbagi materinya. Menarik ya Pak, jadi bisa langsung dibagi-bagi per KD, dibagi-bagi per modul ya. Seru nih Pak. Jadi betul Bu, dari testimoni atau rekan saya sekerja juga mengatakan wah enak, bisa mendapatkan nilai langsung tanpa kita mengolahnya, tanpa kita memeriksanya gitu ya, langsung bisa. Pada awal-awal saya itu melakukan penilaian langsung di Google Formulir itu langsung. Jadi langsungnya anak-anak kita kumpulkan dalam 2 tempat dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Lalu anak-anak hanya membawa handphone yang ada kuota internetnya, lalu saya laksanakan penilaiannya, kita awasi sebagai nilai bahwa ulangan itu dilakukan benar-benar hasil dari siswa tanpa bantuan orang lain. Itu bisa, cuma karena kesininya juga tidak boleh, jadi tidak apa-apa, jadi ulangan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Baik, sudah ada Bu ini tampilannya? Ada Bapak, jelas. Bapak Budi ngerekam di sini, saya tidak tampil ininya. Saya ngerekam juga Pak. Baik, alhamdulillah. Sama. Ini Pak. Baik, kita mulai Bapak Ibu guru hebat serta Ananda siswa-siswi yang sebagai peserta PCT Batch 8, juga ada yang hadir sebagai anggota ya, yang ada hadir, alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir di sini.
Yang akan saya bahas adalah bagaimana melakukan penilaian pada pembelajaran tematik ya melalui Google Formulir. Juga dalam mungkin hari ini hanya bagaimana cara membuat soalnya saja. Insya Allah besok kita lanjutkan ke pengolahan nilainya, bagaimana kita untuk mendapatkan nilai permuatan pelajaran. Nah, penilaian itu apa? Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Bentuk penilaiannya itu bisa tes atau non-tes atau gabungan tes atau dan non-tes ya. Kemudian apa itu tematik? Tematik itu adalah terpadu ya, holistik ya, tidak terlihat. Kalau misalkan jus mah semua katanya apa pisang apa semuanya buah-buahan disatukan itu tematik holistik, menyatu ya, terintegrasi. Nah, menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberi pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, ini adalah apa itu Google Form, Google Formulir, yaitu fasilitas salah satu yang disediakan oleh Google untuk membuat survei, membuat kuis ya. Ini saya ambil dari referensinya dari Wikipedia. Baik, ini adalah tampilan yang saya screenshot. Di nomor 1 di Google Form ketika dibuka itu tampilannya ada untitled form 1 atau judul formulir ya. Nah, ketika kita isi judul formulir, nanti di kolom 4 juga akan otomatis pindah judul yang kita tulis. Yang nomor 2 itu adalah questions atau pertanyaan yang Bapak Ibu guru buat ya. Kemudian yang 3 itu adalah ada add-on, ada sebelah kanannya adalah tema, di mana agar tampilannya lebih menarik, lebih cantik. Kemudian ada gambar mata, itu adalah untuk preview, di mana tampilan yang kita buat itu seperti apa tampilannya. Kemudian ada roda bergerigi, itu adalah setting atau pengaturan. Izin sebentar, ada yang mau masuk ya. Ini karena masih ini ya, padahal auto admitnya sudah dihidupkan, tapi Iya, biasanya gitu juga, Pak. nggak pengaruh. Ya baik, ini aja ya supaya lebih mudah. Nah, kemudian di nomor 4 ini ada untitled form atau judul formulir. Kemudian di 5 ini adalah pertanyaan yang akan kita buat, apa yang kita ajukan kepada siswa. Di nomor 6 itu adalah jenis apa pertanyaan yang akan kita ajukan, apakah multiple choice atau short answer, ada checkbox, banyak sekali. Kemudian di nomor 7 ini ada tanda plus, ini adalah untuk menambahkan question atau pertanyaan. Nah, di sini kan 1, nanti kalau misalkan udah kita tambah. Nah, ini adalah yang di bawahnya insert atau insert question dari Google Form yang telah kita buat. Jadi Bapak Ibu jika ingin membuat soal, tapi soal itu sudah pernah dibuat sebelumnya, Ibu tinggal import dengan menggunakan fasilitas ini. Jadi diimport, masuk soalnya. Atau misalkan saya capek untuk membuat identitas nama atau kelas SD, kemudian passcode atau kata kunci, ini bisa dimanfaatkan, yaitu import question ya. Kemudian di sini ada TT atau ini adalah untuk menambahkan title yang di 4 ini. Jika Bapak Ibu kurang, judulnya merasa kurang, saya mau tambah lagi judulnya di bawah, ini tinggal diklik titiknya ya, teks tambahnya. Kemudian di sini ada gambar, bisa insert gambar atau memasukkan gambar, bisa gambar yang dari
link, ada atau dari perangkat laptop. Nah, di sini ada ikon insert video. Link video. Jika pertanyaan ingin dimasukkan link video, maka di sini tinggal kita klik di sini, maka masukkanlah linknya. Nah, ini adalah untuk membuat section atau halaman berikutnya. Ini digunakan untuk tematik, ini lebih efektif. Jika misalkan pelajaran PKN sudah selesai soalnya, misalkan 5 soal section kedua, nah klik ini untuk membuat halaman berikut untuk muatan pelajaran yang lain. Nah, ini nomor 8, ini ada logo copy. Jika misalkan ini mau di copy, tinggal klik copy, maka ke bawah ada. Kalau misalkan ada tidak diperlukan, ini bisa dihapus. Kemudian ini adalah untuk required. Required itu adalah tanda di mana pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa ini harus dijawab. Jika dinyalakan ke sebelah kanan, digeser ke kanan, itu berarti artinya required atau wajib dijawab. Ya, itu saja mungkin secara ininya. Baik, kita mulai secara praktik saja ya. Kita mulai dari praktik kayaknya Pak. Kenapa, Bu? Ya lebih seru langsung praktik kayaknya Pak. Itu Udah banyak yang penasaran Pak. Baik ya Bu ya. Kita pertama-tama kita seperti biasa browser ya, browser jendela baru. Nah, ada Bu, kelihatan Bu? Ada Bapak, ada. Lanjut. Sesudah kita login di Gmail kita, di akun Google kita klik yang tombol yang 9 ini, klik kiri ya. Nah, di sini ada Drive. Atau misalkan caranya begini, bisa misalkan Bapak Ibu ketikkan cara pertama dulu Google formulir gitu ya. Nah, Google klik. Nah, ini lebih enak. Nah, ini yang ambil yang gratis, survei gratis. Nah, yang ini yang paling atas. Nah, lalu buka Google formulir. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini kenapa berisi, karena saya pernah membuat Google formulir sebelumnya. Jadi di sini adalah riwayat. Kita klik yang kosong. Nah, maka tampilannya seperti ini. Namun, jika masuk seperti ini, Google formulir yang kita buat itu kadang-kadang kita sulit untuk mencarinya, apalagi Bapak Ibu sudah membuat sebelumnya sudah banyak. Makanya yang saya sarankan ini cara yang kedua. Nah, misalnya buka web browser yang baru. Ini klik yang titik 9, lalu di sini ada Drive. Nah, di Drive ini adalah, kalau di komputer adalah hard disknya, tempat penyimpanannya ya. Maaf, ini akun yang, nah ini bedanya G Suite ya. G Suite tuh unlimited. Di sininya berapa tera pun bisa ini. Saya pakai akun yang biasa aja. Nah, ini di Google Drive ya. Kemudian kita buat folder baru. Ini karena folder ya. Folder ini pekerjaan yang telah saya buat. Kemudian kita buat folder baru, folder ya. Lalu misalkan di sini kita buat penilaian harian. Nah, kita buka penilaian harian. Nah, ini kosongkan Bu. Lalu Bapak Ibu klik kanan. Lalu di sini ada menu buat lagi folder, upload file, menyimpan data bisa, ada Google Docs, ada Google Sheets seperti Excel ya, ada Google Slides seperti PowerPoint. Nah, kita ambil ada more ya, ini banyak juga.
kita ambil yang Google Form atau Google Formulir jika di Bapak Ibu bahasa Indonesia. Ada blank form atau formulir kosong. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan pertama adalah diisi title-nya, misalkan penilaian. Bapak Ibu bisa sambil praktek. Tema 3. Nah, gitu. Nah, begitu diklik di sini, ini otomatis title-nya juga sama dengan di sini. Nah, di sini bisa diisi dengan apa? Misalkan perintah. Deskripsi. Iya, deskripsi. Misalkan isilah pertanyaan di bawah ini dengan tepat, misalkan. Kemudian di sini atau maaf, di sini misalnya isilah data dengan benar. Nah, karena data dulu ya. Nah, di sini bisa diisi dengan nama peserta didik. Nah, jawabannya short answer ini required. Atau Bapak Ibu tadi bisa memanfaatkan ini ya, input question yang pernah dibuat. Kita klik, coba yang pernah saya buat. Nah, di sini ada. Nah, lalu akan muncul di sebelah kanan. Di sini ada nama kelas, kata kunci. Kemudian ada PKN, ada beberapa soal, ada IPA, ada beberapa sana gitu ya. Coba kita import, misalkan kita pilih nama, kita ke checklist, kita ke checklist kelas, kita checklist kata kunci, kita perlu, lalu klik import, ya, masuk pertanyaan masukkan pertanyaan. Nah, maka akan secara otomatis masuk di Google Formulir yang kita buat yang baru ini. Tidak lama-lama gitu ya, Bu. Efisien ya, Pak ya. Ini adalah ikon baru ini ya, fitur yang baru yang disediakan oleh Google Formulir. Kemudian sesudah ini ada kata kunci, di sini kita kasih validasi. Kalau misalkan belum divalidasi ya, untuk membuat kata kunci ditulis saya misalkan dari awal ya, misalkan anggap saja belum, kata kunci tik 2 ini hanya untuk masuk ke soal section berikutnya. Jawabannya short answer, di sini diarahkan teks. Nah, kemudian kontennya biarkan tetap. Nah, kata kuncinya ini terserah, Bapak Ibu bisa buat sendiri. Lalu ketika peserta didik memasukkan kata kunci salah, maka di sini akan muncul misalkan maaf, kata kunci salah, atau maaf, kata kunci salah. Nah, gitu ya, tanda seru atau bisa apa saja. Nah, di sini kalau misalkan belum divalidasi, maka validasi, klik di sini respon validasi. Nah, respon validasi itu artinya untuk memvalidasi kata kunci tersebut. Nah, ini untuk halaman pertama, section pertama, untuk identitas peserta didik sudah kita buat. Nah, untuk halaman berikutnya kita klik yang section atau add section di sini untuk masuk ke halaman berikutnya. Jadi ketika di halaman ini, jika anak peserta didik memasukkan kata kunci yang salah, maka peserta didik tidak akan masuk ke section yang kedua atau ke halaman kedua. Baik, misalkan Bapak Ibu ingin mengadakan penilaian PKN, PPKN. Kompetensi, kebetulan saya buat di sini ada soal yang sudah saya buat. Nah, di sini kelihatan, Bu. Biar mudah ya, biar mudah. Yang pertama yang saya buat ini IPA.
kompetensi atau PK kemana ya, saya buat pada kemarin ada tidak tersimpan mungkin. Baik, misalkan IPA ya, IPA, saya PKN dulu bingung sebentar. Kita import saja ya yang PKN, ini IPA-nya ada, atau misalkan ke import lagi ya, maaf, import untuk PKN. Nah ini kan kita bisa buat ya Bu. Nah, import dari penilaian harian. Nah, di sini penilaian tematik. Nah, yang tadi kita masukkan yang PKN, misalkan kita tambah dulu ininya, sectionnya. Kita tulis dulu PKN, kompetensi dasarnya, kompetensi dasar berapa ya? Nah, ini sectionnya ada 6, kita bisa masukkan. Kalau untuk membuat mungkin sudah bisa ya Bu ya. Kalau masukkan soal gini mah kita Bapak, saya hanya memanfaatkan import question aja. Iya. Nah, kita kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengetik ini mata pelajarannya, kemudian kompetensi dasar yang diujikannya, kemudian ini pertanyaan. Nah, ini untuk membuat kunci jawaban untuk membuat kunci jawaban di sini ada pengaturan roda bergigi, kemudian digeser ke sini kuisis, lalu ini dinyalakan. Nah, posisinya biru seperti ini, maka Google Form yang kita buat akan keluar seperti ini, ada answer key. Answer key-nya poinnya misalkan Bapak Ibu mau kasih berapa, ini 10 atau 20, lalu diberikanlah di sini kunci jawabannya, mana kunci jawaban yang akan diberikan kepada peserta didik, lalu klik done. Nah, ini nomor 1, nomor 2 juga sama, jika Bapak Ibu soalnya diketikkan seperti itu, ini ke sini halaman nomor 3-nya sama, nomor 4. Ini nomor 5 PKN sudah. Ini hanya memanfaatkan fitur import question. Iya, baik. Untuk pelajaran yang keduanya misalkan ya, ini section yang ketiga. Nah, kita hapus dulu nih. Jadi lebih cepat ya Pak pakai fitur yang itu. Nah, baik, ini section 3 misalkan kita akan gunakan IPA. Nah, bagaimana cara memasukkan IPA secara manual misalkan ya. Tadi ada beberapa soal yang sudah saya buat. Nah, ini misalkan ini kompetensinya mengenai 3.4, kompetensi dasar pengetahuan, kita masukkan ke sini. Klik, lalu klik kanan, lalu tempel gitu ya. Nah, gitu. Ini 3.4, muatan pelajaran IPA, memahami konsep listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian untuk membuat pertanyaan, kita klik di sini add question atau tambah pertanyaan. Nah, maka keluar di sini. Kita copy paste saja. Ada apakah pertanyaan dari Google dari Microsoft Word bisa langsung dimasuk ke import ke sini, bisa dengan menggunakan add-on ya. Bapak, mohon maaf, 5 menit lagi ya Pak sesi pemaparannya. Iya, baik. Sebentar Bu, kita masukkan soal berikutnya. Ini masih banyak Bu. Nah, ini bagaimana insert gambar ya. Nah, insert gambar ini satu soal saja. Insert. Nanti mungkin lebih diperdalam di pertanyaan mungkin Bapak. Baik, silakan. Ini insert gambar saya belum ini kan. Nah, baik, untuk memasukkan gambar ini dari sini. Saya masukkan ABC-nya dulu. Bentar, ini mungkin satu soal hanya untuk praktek saja.
Kok terasa cepat ya? Iya Pak, nggak kerasa. Hmm, Nanti mungkin lebih diperdalam lagi di sesi tanya jawab Pak. baik, siap-siap Bu. Sebentar, ini satu soal aja. Nah, supaya lebih ini. Di sini kita jika ingin memasukkan gambar. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya mana? Nah, klik di sini, insert gambar. Insert gambar. Lalu di browse, kalau di ini ada fasilitas kalau misalkan mau langsung gambarnya difoto bisa dengan URL atau alamat di web atau di foto atau di Google Drive atau di Google Images, search ada ya. Tapi saya di browser di perangkat saya gitu ya. Kemudian kita cari di mana folder gambar disimpan. Nah, di sini saya simpan nomor 1. Kita tunggu gambar itu masuk. Nah, atau Bapak Ibu bisa memasukkan link video jika misalkan link video YouTube misalkan tentang rangkaian listrik. Maaf salah. Rangkaian Pak. Rangkaian rangkaian listrik sederhana ya. Kelas 6 biasanya kata kuncinya. Nah, ini Sederhana Pak. iya, ini sederhana. Nah, ini bisa dibuka lalu masukkan linknya, udah otomatis ke sini, udah gitu. Bisa tuh ada ya. Tapi saya tidak membutuhkannya, hanya gambar. Nah, ini sudah gambarnya udah ada. Nah, lalu sesudah kita membuat soal ini, kita buat kunci jawaban ya. Nah, di sini ada requirednya dinyalakan, lalu answernya kita tentukan. Misalkan tadi kunci jawabannya yang A ya, A dan C mati ya, makanya jawabannya A dan C mati. Maka di sini kemudian kasih skor poin sama Bapak Ibu, misalkan 10. Nah, di sini centang. Checklist ini adalah merupakan kunci jawaban yang sudah ditentukan sama Bapak Ibu. Nah, itu kemudian IPA yang selanjutnya IPA nih ada, tinggal diimport saja. Import yang ini kita import seperti tadi, IPA di bawah saya. Nah, ini yang itu sudah ya, tinggal 1 2 3 4. Baik, sudah masuk. Nah, sudah 10. Nah, di sini lihat total poinnya 100. Kenapa 100? Karena saya buat 10 soal, 5 soal PKN yang setiap soalnya adalah 10 poin, dan IPA 5 soal yang setiap soalnya 10 poin, jadi 100. Maka anak nanti ketika menjawab betul semua adalah 100 nilainya. Nah, sesudah itu kita send ya, kita send ke anak. Nah, ini di sini mendapatkan linknya. Ini terlalu panjang, maka klik di sini shorten URL, maka menjadi pendek. Nah, ini adalah yang kita di copy, yang kita bagikan ke anak ya. Misalkan di grup WA dibagikan, silahkan anak-anak diisi gitu ya. Ulangan hari ini, klik di sini, maka kita akan menunggu hasilnya. Tapi sebelum mengirimnya, untuk mengolah, karena memang pengolahannya tematik ya, Bapak Ibu membuat kunci jawabannya dulu ya. Insya Allah besok saya paparkan bagaimana cara membuat kunci jawaban dan bagaimana cara mengolah penilaian tematik pada Google Formulir setiap muatan pelajaran, setiap kompetensi dasar pada pembelajaran tematik di SD. Barangkali itu sementara Ibu moderator dari saya. Mangga saya kembalikan lagi
kepada Ibu Nah, moderator. terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memaparkan ya materi yang sangat jelas ya. Ini mohon izin Bapak Asep, ada yang bertanya di kolom chat dari Ibu Titin Hernawati. Saya izin bertanya, jika menarik respons, terkadang saya suka susah mengupdate respon siswa katanya. Atau harus aktifkan Google Sheet juga. Jadi mungkin Ibu Titin ini kesulitan Bapak dalam mengakses respons katanya. Apakah harus mengaktifkan Google Sheet atau bagaimana? Seperti itu Pak pertanyaannya. Baik. Untuk biasanya otomatis ya Bu ya. Misalkan gini, saya share screen dulu. Untuk hasil respons dari siswa yang sudah didapat ya, diisi oleh siswa, itu sebetulnya akan update terus Bu. Ketika misalkan anak ini setiap jam ini waktunya ya, ini terus bertambah sesuai dengan hasil anak pada jam berapa dia mengisi. Nah, biasanya ini untuk kalau misalkan merah ini tidak bisa menjawab, jadi dibatasi waktu ya. Jadi si Google formulir ini bisa dibatasi waktu. Kalau misalkan dari jam berapa sampai jam berapa, maka jam sekian akan tertutup. Nah, Bapak Ibu jika kesulitan biasanya di sini ya Bu ya, ketika membuka misalkan dibuka dari awal lagi ya Bu ya. Misalkan jam berapa terakhir mengisi, kita buka lagi sudah berapa anak itu mengisi. Nah, ini kan ada question Bu, ada respon. Nah, ini ya question dan respon. Nah, hasil jawaban anak ada di kolom respon. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah ada 28 anak. Nah, kalau ini tandanya merah, artinya soal Bapak Ibu sudah tidak menerima respon. Jika akan dihidupkan lagi menerima respon, maka ini diklik dihijaukan. Dihijaukan lagi, dinyalakan. Nah, ini akan menerima respon kembali. Nah, kalau posisinya seperti ini, nah ini bagaimana cara mengambil responded yang anak-anak berikan yang 28 ini, tinggal klik yang di sini, klik ini aja. Excel ya atau spreadsheet. Nah, ini kalau ini kan online, ketika pertanyaan masih berjalan itu akan tetap bertambah. Tapi ketika Bapak Ibu sudah dalam bentuk download, misalkan diunduh, di sini kita unduh hasilnya. Nah, ini saya sudah per mata pelajaran ya nilainya Bu. Ada Reka, PLH, SBDP semuanya. Lalu kita unduh di sini. Kita lihat secara offline-nya. Nah, ini ada unduhan hasilnya, kita buka. Susah. Nah, lama. Nah, ini adalah hasil unduhan yang sudah di-download. Mana sudah buka? Sudah buka. Lama. Nah, sebentar. Nah, ini. Bukanya lama. Internetnya mungkin. Nah, ini adalah hasil unduhan. Ini ada aktifkan pengeditan jika diedit. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum Google Form itu dikirimkan, maka jawablah sama Ibu sendiri. Nah, dengan di kolom namanya diketik kunci jawaban. Dari sini kita akan mengolah rumus untuk
nilai-nilai setiap muatan unduhannya secara offline. Kalau misalkan progres biasanya di sini Bu. Kalau selama ini ulangan itu berlangsung, ini akan otomatis bertambah Bu. Anak mengirim jam berapa terus bertambah secara otomatis. Kalau yang diunduhan di sini sudah tidak lagi di sini karena sudah diunduh secara offline. Barangkali itu semoga tidak puas ibu moderator. Ya, sudah cukup jelas sih. Bagaimana Ibu Titin atau Bapak Budi mau menambahkan atau silakan kalau mau menceritakan pengalamannya gitu tentang Google Form. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan lagi ya. Tidak ada. Sebentar ya. Oh, link presensinya dibagikan katanya. Ya, siap. Oh iya. Kayaknya ada pertanyaan Pak dari Ibu Rini Yulia. Izin bertanya, apakah dalam Google Form waktu pengerjaannya? Oh, tadi ya sepertinya sudah agak dijawab, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, Bapak. Apakah dalam Google Form waktu pengerjaannya bisa dibatasi seperti dalam kuis, katanya Pak? Silahkan. Bisa Ibu, Bentar Bapak. Ibu Eva, saya minta tolong untuk ini ya. Terima kasih. Silakan Kak, lanjut. Baik, terima kasih Ibu Susi. Untuk Ibu Rini, untuk Google Formulir kita bisa atur waktu kapan sampai kapan penilaian kita akan diberlakukan. Nah, di sini ada klik di sini Bu, ada limiter, form limiter. Nah, form limiter. Kita klik form limiter, lalu set limit atau kita atur batas waktu. Nah, di sini kita atur jam berapa Google Formulir ini akan ditutup. Nah, kalau untuk awal mah kita tidak dari kapan sampai kapan gitu ya Bu. Pokoknya sampai jam sekian itu menutup langsung. Atau secara manual tadi dimerahkan bisa. Nah, kita klik select. Di sini ada add date and time. Nah, lalu di sini pilihlah waktunya mau diadakan kapan ulangannya, misalkan besok Bu. Misalkan besok tanggal 26. Nah, lalu waktunya mau kapan? Mau ini sampai jam berapa dikasih waktunya, misalkan dari jam 7 itu misalkan 2 jam atau 1 jam ya. Mengadakan ulangannya misalkan dari jam 8 sampai jam 9. Nah, kita kasih waktu jam 9.30 misalkan ya. Menitnya 30. Ini jam AM, ini AM pagi. Ini 30. Nah, maka pada jam 9.30 Google Formulir yang Bapak Ibu buat akan menutup sendiri, tidak menerima respon. Nah, untuk awalnya dari jam berapanya itu disiasati kapan Bapak Ibu memberikan linknya. Misalkan Bapak Ibu mau mulainya dari jam 8, kasihlah link itu dari jam 8. Begitu dikasih, jam 8 nih, silahkan mulai jam 8, jam 9.30 Google Formulir akan tidak menerima jawaban anak-anak. Berarti anak-anak dianggap tidak mengikuti ulangan, misalkan seperti itu. Lalu klik set Bu. Nah, klik set, lalu save. Nah, cuma di sini jika Bapak Ibu ingin ada respon ke email,
diklik saja, dicentang ininya. Jika tidak, ya jangan. Tapi kalau di checklist, saya pernah di checklist jadi pabalatak di emailnya banyak. Hanya laporan saja. Jadi saya lebih baik tidak dicentang aja. Lalu save and enable, simpan dan berlakukan gitu ya. Kita tunggu. Nah, maka kita lihat di sini di respon. Maka pada batas waktu jam 9.30 ini akan menutup sendiri, Bu. Barangkali itu Ibu Rini, semoga tidak puas, semoga terus belajar ya bersama kita. Baik, Ibu Susi, mangga nyangakeun deui. Oh iya, mungkin sudah cukup jelas ya Ibu Rini. Di sana ada settingannya, jadi Ibu ya nanti silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan lagi, apabila ada yang mau berbicara langsung silakan raise hand dan pertanyaannya. Boleh Ibu Eva. Makasih, Assalamualaikum semuanya. Tadi saya ada yang baru ya, ada keyword ya, kata kunci. Tadi kata Pak Asep ya. Saya baru tahu ada kata kunci. Iya, ada. Fungsinya buat apa Pak Asep? Terus gimana cara bikinnya gitu? Apakah sama dengan kode soal gitu atau apa gitu? Kode ya. Baik, kita buat misalkan dari awal lagi ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan Bapak. Cara membuat kata kunci, misalkan agar anak-anak itu masuk ke Google formulir kita, hanya orang-orang tertentu yang dibagikan link itu yang bisa masuk ya, Bu, untuk menjaga siapa aja yang bisa masuk. Ada pernah saya kejadian, Bu, ulangan di sekolah nih, pakai Google formulir di kelas. Nah, karena nggak pakai kata kunci, nah ternyata yang isinya yang di rumah, Bu, bapaknya atau nggak tahu kakaknya gitu, bisa saja terjadi ya. Anaknya di kelas, yang isi yang di rumah, yang ada di rumah gitu, bisa saja. Itu menjaga hal-hal yang seperti itu. Baik, kita sudah di sini tadi dari di browser, buka ini, lalu di drive, lalu kita mau simpan di mana, bikinnya di mana, misalkan di sini ya, saya buat. Nah, klik kanan Google formulir. Maaf. Ya, udah. Nah, ini ya, Bu. Nah, misalkan judul penilaian gitu ya. Kemudian deskripsi. Nah, pertanyaan di sini nama, kemudian ini required tambah, lalu misalkan kelas di sini misalkan 6A, di checkbox aja. Di sini bisa pilih checkbox kontak centang ya. Nah, itu di ini required juga biar anak-anak wajib mengisi. Nah, di sini biasanya ditambah untuk membuat passcode ya, kode untuk masuk ke halaman berikutnya untuk mengikuti ulangan, atau kata kunci, atau password. Ada yang biasanya ada yang nyebut kata kunci, keyword atau misalkan keyword, terserah atau password gitu ya, bisa ya. Ibu buat di sini, Ibu validasi dulu caranya. Nah, maaf sebentar. Di sini mungkin harus di setting quizzes dulu, dinyalakan. Jawabannya, Pak, jawaban singkat. Jawaban singkat. Oh iya. Ini keyword dia, jawaban singkat. Dikasih jawaban. Ya betul. Terima kasih Bapak ini nih ya. Jika itu kan
Untuk memasukkan keyword, password atau passcode atau kata kunci di sini posisinya adalah jawaban singkat. Terima kasih Kak Budi. Nah, lalu di sini klik Ibu ada validasi. Ya, ada klik yang titik 2 ini, klik validasi respon. Nah, maka kalau seperti ini, lalu ini pindahkan ke teks. Nah, ini jangan angka, pindahkan ke teks. Nah, di sini biarkan ini ke kata kunci yang akan Ibu berikan. Atau di sini pakai misalkan 1 2 3 4 5 yang sederhana. Jadi di sini jika Anda salah pakai petunjuk kata atau keyword salah. Atau kata keyword yang Anda masukkan salah. Jika ini dibagikan, coba untuk masuk section 2, masuk ke section 2. Akan PPKN. Nah, ini bisa dicoba, silahkan dicoba saya bagikan di room chat. Chat ini bagi itu bisa ya seperti mengisi absen presensi. Itu barangkali Ibu Emma ya. Itu barangkali Ibu Emma. Pak Asep, jadi kata kunci itu dikasihkan ke siswa ketika kita ngasihkan ini kata kuncinya gitu ya. Atau gini Ibu, saya buat formnya ini. Nah ini, misalkan saya buat, misalkan di sini bisa dilihat di room chat. Nah, silahkan penilaian hari ini dengan mengklik Kacamata. berikut. Titik 2. Dengan kata kunci 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah gitu Bu. Nah itu dibagikan ke anak Bu di grup WA-nya. Bahkan ikuti penilaian hari ini dengan mengklik link berikut. Nah dengan kata kunci atau dibatasi sampai jam 9 atau informasi yang Bapak Ibu butuhkan silakan. Ya minimal seperti itu, ada linknya, ada kata kuncinya. Iya. Dibutuhkan kata kunci atau password. Begitu Ibu Mudah-mudahan biasa diterapkan ya. Kepada penyiaran banyak kurang kalinya. Awal SMA jangan pamit itu teh misalnya gitu namanya ini aku mau nyanyi asli kan kadang ya gitu cheating kadang-kadang. Ngajagi pilih sapertos gitu. Ya. Khususnya Ya Bapak, waktu kita tinggal 1 menit pada akhir, nanti Pak Budi nggak kebagian closing. Ini sesi penggunaan Google Form part 1 ini sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi berbagai fungsi dari Google Form, ada kata kunci, itu memudahkan kita ya, dan untuk membantu kita. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk pembagian seperti analisis butir soalnya mungkin besok ya Bapak dan Ibu di jam yang sama, jangan lupa ya. Nah, dari kami ditutup dan dikembalikan kepada host. Maka Bapak Budi. terima kasih Bapak Asep dan Ibu Susi yang telah mengisi pemaparan, dan Ibu Susi memandu acara. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Dari peserta pun aktif, jadi ada 2 arah. Memang kalau kegiatan yang ideal itu ada 2 arah Bapak Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan
pembelajaran hari ini kita bisa mempraktekkan dalam keseharian kita. Baiklah, kita tutup acara sesi kedua ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya Alamin. Bapak Ibu jangan lupa besok dilanjutkan materi ini, bagaimana cara pengolahan nilainya masih di Google Formulir. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu hadir mengikutinya pada jam yang sama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.